Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini kami akan mengobservasi atau mengamati lingkungan di FMIPA untuk tugas mata kuliah metode penelitian. Kami dari grup F beranggotakan saya sendiri Siti Fathia, saya Linda Duwina Halimah, saya Ahya Nabila, saya Rifka Anissa. Mungkin untuk observasi atau pengamatan ini dari kami ingin berdiskusi terlebih dahulu tempat atau bagian mana dari FMIPA ini yang akan kami bahas atau kami amati. Mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan bagian mana? Aku udah masuk ya, jadi gini kan, dari tugas Bapak itu kita disuruh mengamati lingkungan yang ada di FMIPA. Dari aku sendiri, ini kan banyak nih lingkungan di dekat FMIPA. Mungkin kalau untuk aku tuh tertarik ngulik kayak di depan parkiran di dekat sana tuh, kayaknya kalian tahu juga yang biasanya sering dipakai buat parkir waktu POM. Nah, habis itu sama di bagian greenhouse, karena di bagian greenhouse itu kayak jarang orang kesana gitu. Nah, jadi aku tertarik sih untuk ke situ. Kalau dari kalian mau di mana? Kalau dari aku mungkin lebih prepare ke greenhouse karena di situ kan ada tanaman hidroponik. Nah, mungkin dari aku sendiri itu ingin mengamati tanaman hidroponik yang ada di greenhouse. Kalau dari aku nih, misalkan kita mengambil greenhouse mungkin lebih gampang, soalnya karena mungkin tanaman itu lebih mudah diamati ya, dan lebih gampang di observasi lah dan sebagainya, lebih gampang daripada misalkan kita menggunakan hewani atau yang sebagainya. Kalau dari aku sendiri sih lebih memilih ke parkiran ya, soalnya tanahnya di sana terlihat kayak ditumbuhi tanaman-tanaman liar gitu, jadi lebih tertarik ke bagian tanah di parkiran tersebut. Berarti kesimpulannya itu antara parkiran depan itu sama greenhouse loh. Nah, tadi kan untuk ketentuan tugasnya sendiri itu kita harus mengkaitkan hal-hal yang ada di lingkungan tersebut sama biologi kayak gitu. Nah, karena aku tadi itu juga antara parkiran sama greenhouse loh. Kalaunya dari parkiran sendiri mungkin karena di sana tanamannya nggak terlalu banyak ya. Aku fokus ke tanah. Jadi di tanahnya itu mungkin kita bisa kayak mengulik atau memfokuskan di bagian tanah itu sih kalau ya. Terus kalau di greenhouse sama juga kayak di sana kan, kalau aku kan greenhouse itu ada bagian depannya. Kalau aku sendiri mungkin lebih prepare ke bagian depannya karena di depan greenhouse itu ada beberapa tanaman. Mungkin aku bakal lebih fokus ke situ aja sih. Kalau dari yang lain gimana? Mungkin kalau dari aku karena Linda tadi mau mengamati di bagian luarnya, aku sendiri itu lebih tertarik di bagian dalamnya yang tanaman hidroponiknya itu. Kalau yang dari lain ada lagi itu masuk ya. Kalau aku sendiri sih lebih sama ya, karena lebih ke bagian tanah di bagian greenhouse-nya itu sendiri sih. Ya, sudah fokus sama itu. Mungkin kan tadi antara parkiran sama greenhouse, mungkin kita tentukan aja yang mana mau kita amati dan juga kita survei tempatnya itu. Kira dari kitanya itu bisa menentukan masalah yang ada di greenhouse ataupun di parkiran tempat yang kita tentukan. Kalau dari aku sendiri mungkin lebih pilih yang greenhouse sih, karena itu juga jarang dilalui sama orang. Cuma beberapa orang aja yang ke situ, mungkin dari anak Hima Bio aja, yang lain nggak terlalu tahu. Jadi aku pilih yang greenhouse sih. Aku juga milih greenhouse sih. Kalau aku greenhouse itu, aku pilih greenhouse karena kayak gimana ya, kayak misalkan di daerah depan sana itu lebih sering dilewati orang dan kemungkinan agak sulit gitu ininya. Kalau misalkan di greenhouse mungkin karena tertutup juga, kita lebih mudah observasinya dan sebagainya.
Oke, karena semuanya sudah disepakati untuk mengobservasi di greenhouse, mungkin langsung aja kita ke tempat tujuan observasi, yaitu di greenhouse. Oke, mungkin ini kami mau menuju ke greenhouse untuk mengamati atau mengobservasi yang ada di greenhouse. Oke, mungkin karena kita sudah sampai di lokasi untuk diobservasi, mungkin dari teman-teman, dari pembahasan yang kita bahas tadi, apakah ada nih yang membuat teman-teman penasaran ataupun ingin tahu sehingga muncul permasalahan. Di sini kan banyak tanaman dan juga di dalam greenhouse terdapat tanaman hidroponik. Itu ada timun dan juga ada sawi, dan sekitar di luarnya greenhouse juga terdapat tanaman-tanaman yang tumbuh. Kalau aku sendiri nih ada timbul pertanyaan gitu, nah kenapa kok si tanamannya ini bisa tumbuh kayak gitu. Mungkin dari teman-teman sendiri tahu kan kalau misalnya tanaman tuh punya beberapa faktor untuk tumbuh gitu, baik internal maupun eksternal. Kalau dari internal sendiri kan setahu aku itu dari gen sama hormon. Terus kalau misalnya faktor eksternalnya itu banyak nih, mungkin dari tanahnya, kemudian cahaya matahari, suhu, dan lain-lain. Nah, di antara faktor-faktor ini menurut kalian kita menguji yang mana ya? Maksudnya mempertanyakan secara spesifik lagi rumusan masalah kita itu yang mana dari faktor-faktor yang aku udah jabarkan tadi gitu. Mungkin dari yang lain adakah kayak gitu? Kalau dari aku nih, kemungkinan faktor eksternalnya mungkin berperan penting ya, soalnya kayak dilihat di tanah sini tuh masih asli gitu, mungkin zat haranya ada gitu, terus tanahnya, pH tanahnya sesuai dengan kebutuhan hidup vegetasi di sini gitu. Dari aku juga mungkin dari kayaknya tanahnya juga sih kalau dari aku, karena sesuai yang ada di perintah kan kalau bisa tuh jangan yang terlalu rumit, karena kalau yang faktor internalnya sendiri itu tadi membahas tentang gen sama hormon, itu aku rasa akan sulit gitu. Nah, di pengujiannya nggak bisa kita bayangkan secara langsung gitu, sedangkan tanah itu bisa aja kita langsung ujinya itu bisa terbayangkan gitu dengan jelas. Mungkin dari kalian kan lebih prepare untuk mengamati yang di luar greenhouse. Mungkin dari aku sendiri itu sebenarnya lebih prepare ke dalam greenhouse-nya. Di situ kan di dalam greenhouse terdapat tanaman hidroponik, yang mana juga di dalamnya ini dari aku itu lebih penasaran kenapa apakah dari tanaman greenhouse-nya ini terpengaruh atau tidaknya dengan intensitas cahaya. Dari teman-teman tadi mengatakan yang di luar greenhouse, nah itu bagian mananya, atau bagian tanahnya, atau gimana? Dari aku sendiri sih sama dengan kawan-kawan yang lain ya, lebih memilih ke bagian tanahnya, karena dari tanah sendiri menurutku faktor utama untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kayaknya kalau dari Fatia sendiri, apakah masih mau tetap membahas yang di dalam greenhouse? Karena dari yang teman-teman lainnya nih pada kayaknya mau di luar aja kita bahasnya gitu. Jadi mungkin biar kita samakan dulu, mau membahas yang di luarnya itu apa, di dalam greenhouse-nya ini. Ya, mungkin karena lebih banyak yang mau ingin dibahas dari teman-teman bagian luar, mungkin aku ngikut untuk sepakat membahas di bagian luar greenhouse, itu bagian tanaman yang ada di greenhouse ini.
Jadi karena kita semua sudah sepakat kan tentang pembahasan di luar nih dari faktor tanahnya. Jadi kalau kita bikin pertanyaan mungkin seperti ini ya, pertanyaannya apakah kualitas tanah yang ada di sini itu menyebabkan tumbuhnya si tanaman ini. Mungkin ada yang bisa lebih merapikan lagi pertanyaan dari aku, karena siapa tahu dari kawan-kawan lain ada yang ingin menyederhanakan pertanyaan aku tadi. Mungkin kalau dari aku sendiri itu memberikan pendapat untuk apakah tanaman di luar greenhouse ini tumbuh karena adanya tanah yang subur. Dari yang lain gimana? Adakah? Kalau aku sih setuju ya, kita lebih lugas dan jelas gitu pertanyaannya. Dari aku cukup. Mungkin dapat kita simpulkan pertanyaan yang mana yang ingin kita sepakati. Berarti kalau dari aku sih lebih setuju ke Fatia tadi, karena punya Fatia tadi lebih jelas pertanyaannya gitu dibandingkan aku sendiri. Jadi apakah tanaman yang di sini itu bisa tumbuh akibat atau dikarenakan oleh kualitas tanah yang ada di sini? Ya, mungkin itu pertanyaan yang akan kami sepakati untuk perumusan masalah. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.